Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi makan bergizi gratis di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat. Para siswa kelas 2 SD nampak antusias menyambut Wakil Presiden baru. Wapres Gibran nampak membagikan makanan dan juga buku kepada siswa SD kelas 2A SDN 03 Menteng. Turut mendampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi serta Wali Kota Jakarta Pusat dan Sukma. Para siswa pun menyambut antusias dengan nyanyian dan pantun. Anak-anak nampak senang mendapat makan siang berupa ayam, sayur, buah hingga susu. Sebelumnya, Gibran 2 kali ikut meninjau uji coba makan bergizi gratis di Jakarta. Namun ini adalah pertama kalinya dia meninjau uji coba setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Mantap. Ya pemirsa, seperti janji pada saat kampanye Pilpres lalu, program makan bergizi gratis siap untuk dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Jika kita melihat saat Wapres Gibran hadir dalam uji coba makan bergizi gratis di salah satu sekolah dasar tadi, makanan yang dihidangkan kepada siswa sangat menarik dan tampak enak. Dan untuk membahas lebih dalam tentang uji coba makan bergizi, kita telah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak Prita Laura. Kami juga masih menunggu Koordinator Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Bapak Ubaid Matraji untuk bergabung. Selamat sore Mbak Prita. Halo, selamat sore pemirsa Sindo News. Halo, selamat sore. Sehat Mbak Prita? Sehat. Karena makan bergizi jadi sehat ya. Ikut mencicipi ya. Oke Mbak Prita, kalau tadi kita lihat makan bergizi gratis yang dibagikan di SDN 03 Menteng ini kan terlihat sangat enak ya. Lauknya ada 2, ada sayur, lalu ada nasi, ada buah, ada susu juga. Nah itu akan terus seperti itukah? Ya, ini sekarang sedang tahap uji coba untuk kemudian mengetahui komposisi yang terbaik begitu ya. Karena tentunya harus dipenuhi adalah bagaimana memenuhi standar gizi. Karena ini tujuannya kan untuk menciptakan sebuah modalitas sumber daya manusia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi standar gizi ini menjadi sangat penting dari menu tersebut, di mana kalau kita hitung untuk anak usia TK, standar gizinya adalah 495 kalori. Di sekolah dasar adalah 592 kalori dan kemudian di SMA adalah 667 kalori. Tentunya menunya ini kemudian nanti akan melalui uji coba untuk mengetahui standar gizi yang terbaik. Ditambah lagi tentunya adalah untuk mengetahui harga keekonomian yang terbaik. Memang mediannya rata-rata per porsi ini 15.000, namun tentunya ini akan beragam tergantung daripada daerahnya masing-masing. Dan juga yang paling penting di sini adalah bagaimana uji coba ini dilakukan untuk memenuhi juga bagaimana pangan lokal. Jadi bagaimana pangan-pangan lokal ini bisa kemudian diperkenalkan kepada anak-anak bangsa dan menjadi bagian dari pemenuhan gizinya. Setelah pengujian standar ini, langkahnya apa lagi Mbak Prita? Jadi ini akan terus dilakukan uji coba, nanti kemudian program ini baru akan berlangsung nanti mulai pada 2 Februari 2025. Memang tahap uji cobanya ini memang cukup panjang ya, karena tadi saya katakan pertama adalah kita mencari uji coba, mengetahui komposisi gizi yang terbaik, yang tentunya ini juga kita akan melihat dari konsistensi pemenuhan bahan-bahannya. Selain itu juga perlu juga kita untuk melihat dalam proses pembelajaran adalah bagaimana mekanismenya. Mekanisme pemberiannya, karena memang ada beberapa mekanisme yang dipikirkan. Yang paling penting juga adalah selain mekanisme yang terpusat juga adalah mekanisme yang melibatkan UMKM. Jadi penting agar bisa menggerakkan perekonomian warga. Dan kemudian juga kita perlu memikirkan juga bagaimana mekanisme untuk sampahnya. Ada beberapa masukan juga dari uji coba yang dilakukan oleh para pakar adalah bagaimana agar kemasannya bukan kemasan yang sekali pakai sehingga kemudian akan berakibat buruk terhadap lingkungan. Nah, mekanisme-mekanisme ini tentunya menjadi satu proses pembelajaran
yang terus untuk kemudian dibangun agar kemudian bisa berjalan nanti mulai di bulan Februari 2025. Tadi Mbak Prita menyebut bahwa makan bergizi gratis ini akan direalisasikan pada tanggal 2 Februari 2025. Nah, ini akan langsung... Mohon maaf, pada Februari 2025. Maaf, 2 Februari ya, betul ya? Ada Februari 2025. Oh, Februari 2025. Nah, Februari 2025 itu akan langsung menyeluruh di seluruh Indonesia seperti itu atau ada daerah-daerah yang sudah diprioritaskan begitu Mbak Prita? Untuk bagaimana mekanisme implementasinya langsung, karena ini kan masih proses uji coba, nanti kami akan umumkan, ada Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab mengenai hal itu, pastinya akan diumumkan, namun saat ini kami sedang dalam proses untuk mempelajari. Sehingga pada proses ini sangat penting masukan dari para ahli, para pemerhati, bagaimana kita sama-sama membuat program makan bergizi ini bisa benar-benar berhasil. Seperti pembelajaran begitu ya, kami menerima masukan-masukan dari para pemerhati lingkungan mengenai kemasan. Dan kemudian kami juga memperhatikan bagaimana masukan-masukan dari para ahli gizi. Nah, ini saatnya momentum untuk kemudian kita sama-sama memberikan masukan-masukan bersama, karena lagi-lagi program ini adalah merupakan menyiapkan modal bangsa kita. Kita punya visi yang sama untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Dan tentunya kita tidak mungkin bisa mencapai Indonesia emas 2045 tanpa generasi emas. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita menghitung 2045 ini hanya 20 tahun lagi. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Nah, kalau kita hitung sebenarnya anak-anak bangsa yang akan menjadi sasaran dari program makan bergizi gratis ini adalah anak-anak bangsa yang nanti akan menjadi penggerak-penggerak 20 tahun kemudian, menjadi modalitas bangsa untuk memiliki daya saing. Karena memang di RPJPN kita, salah satu dari 5 indikator untuk menjadi negara maju adalah daya saing sumber daya manusia. Nah, dengan anak-anak yang cerdas, dengan anak-anak yang bergizi baik dan sehat, kita berharap bahwa mereka bisa menjadi pendorong-pendorong untuk Indonesia Emas. Berarti bisa dibilang kalau untuk aplikasinya pada Februari 2025 belum ditentukan ya Mbak Prita, apakah akan langsung ke seluruh wilayah di Indonesia atau hanya prioritas di beberapa wilayah, belum ditentukan ya? Saya tidak bisa menjawab sekarang karena ini kita tahapnya masih dalam tahap uji coba. Nanti yang menentukan dan juga kemudian akan mengumumkannya adalah Badan Gizi Nasional pada saatnya nanti. Ya, sebelum kita lanjut berdiskusi lagi, saya mau menyapa ada Bapak Ubaid Matraji, Koordinator JPPI. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, kalau saya boleh tanya dulu ke Pak Ubaid nih, menurut Bapak program ini tuh optimis nggak Bapak? Kalau akan benar-benar direalisasikan pada tahun 2025, Februari 2025. Tadi Mbak Prita menyebut bahwa program ini rencananya akan direalisasikan pada Februari 2025. Nah, Bapak optimis nggak? Ya, kalau saya lihat di lapangan, ini kan sebenarnya belum ada persiapan sama sekali ya. Jadi ini untuk yang bagaimana, apakah sekolah-sekolah tertentu atau bisa diakses oleh semua sekolah. Lalu bagaimana penyediaan makanannya, mekanisme pembagian di sekolah-sekolah seperti apa. Ini saya beberapa kali datang ke sekolah, ini belum ada petunjuk yang jelas terkait dengan ini mekanisme bagaimana menyediakan makanan, bagaimana nanti siapa saja yang berhak, sekolah mana saja yang terlibat gitu ya. Jadi masyarakat ini kan menganggap bahwa semua sekolah, semua anak gitu. Tetapi kan apa iya? Atau bisa bertahap di daerah mana dulu atau sekolah mana dulu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan pertanyaan pihak sekolah dulu. Bagaimana ini diimplementasikan itu masih belum jelas. Ya. Ya, Mbak Prita, tadi Pak Ubaid menyebutkan kalau menurut pengamatan beliau ini belum ada persiapan di sekolah-sekolah. Nah, tanggapannya nih Mbak Prita?
Ya, memang uji coba tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa kabupaten dan juga kota saja, beberapa sekolah tertentu saja yang dilakukan uji coba. Kalau uji coba dilakukan secara menyeluruh ini namanya program sudah berjalan. Jadi kita memang ada lesson learn dari beberapa titik tertentu yang dilakukan. Jadi memang ini lagi-lagi ini adalah masih dalam tahap uji coba. Masih dalam penyusunan sistem, masih dalam proses kemudian belajar, sehingga kemudian misalnya dari Mas Ubaid tadi ya, jika ada menemukan masukan-masukan di lapangan, temuan-temuan di lapangan, silahkan Mas. Ini penting sekali untuk kami dengarkan, bisa juga dimasukkan, masukannya diberikan melalui kami di kantor komunikasi kepresidenan, karena lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya menyampaikan bahwa mengajak seluruh pihak untuk kita sama-sama bersatu, kemudian untuk membangun bersama Indonesia, termasuk juga tentunya masukan dan kritik. Jadi di sini kami juga mau menyampaikan, silahkan jika kemudian ada temuan-temuan di lapangannya Mas Ubaid, silahkan disampaikan untuk kita, ini masih dalam kita sama-sama mengembangkan program ini bersama. Karena tentunya lagi-lagi ini program ini urgent untuk kita bisa penuhi ya, karena saya mau sampaikan, tadi saya belum sempat menyampaikan apa urgensi dari program ini, bahwa ada temuan-temuan ya bahwa ada 40, berdasarkan data Kemenko PMK, 41% siswa ini lapar saat belajar. Jadi Mbak kebayang nggak sih ketika kita belajar dalam kondisi lapar, kita tidak bisa menangkap pembelajaran dengan baik. Tentunya juga ini akan berdampak kepada perkembangan otak. Selain itu kemudian ada 32% anak Indonesia menderita anemia. Ini sebabnya kemudian kita mengenal ada stuntingnya masih tinggi angkanya di Indonesia. Kemudian juga ada 58% atau 3 dari 5 anak Indonesia pola makannya tidak sehat. Jadi artinya program ini adalah investasi bersama kita untuk sumber daya manusia masa depan bangsa kita. Jadi lagi-lagi kami menantikan ini masukan-masukan dan juga pembelajaran-pembelajaran di lapangan, termasuk juga dari Mas Ubaid. Ya, poin saya ingin menanggapi sedikit terkait dengan pernyataan tadi. Ini menjadi program sangat bagus dan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan kalau ini dijalankan dengan baik. Tetapi kita perlu belajar dari rekam jejak sektor pendidikan ini gitu ya. Jadi sektor pendidikan ini menjadi salah satu sektor di mana mengelola dana yang sangat besar sekali, sehingga ceruk-ceruk dan potensi untuk adanya misalnya penyelewengan dana bos, kemudian pungutan liar, tindak pidana korupsi di sekolah, itu jumlahnya sangat banyak sekali gitu. Karena itu harus ini dijadikan perhatian bagaimana supaya dana besar yang ini kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, tentu dampaknya akan sangat baik sekali gitu. Tetapi ketika sistemnya belum dibangun dengan baik, kemudian dukungan ekosistem juga tidak baik, maka bisa jadi dana yang besar ini akan terbuang sia-sia. Gitu. Jadi saran kami, kita berharap program ini menjadi program yang luar biasa, dampaknya juga luar biasa, sehingga seluruh sistem dan ekosistem itu harus dipastikan ini bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana pengelolaannya itu menggunakan ya, transparansi, akuntabilitas, dan juga kredibel, supaya program-program ini dapat dirasakan oleh para penerima manfaat. Ya, Baik. Ya Mbak Prita, tadi kan Pak Ubaid ini bilang kalau salah satu tantangan yang akan muncul adalah anggaran dan pengelolaan dana nih. Nah kira-kira gimana nih tanggapannya Mbak Prita? Ya, terima kasih. Betul sekali, itu adalah hal yang sangat harus diperhatikan. Lagi-lagi seperti yang apa disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya dalam pelantikan kemarin adalah salah satu penyebab dari bangsa ini tidak juga kunjung merdeka dalam artian seluruh masyarakatnya bisa mengentas dari kemiskinan juga kebodohan adalah masalah korupsi. Jadi ini akan jadi satu perhatian, sistemnya dibangun sedemikian rupa. Karena sebenarnya makanan bergizi gratis ini bukan hanya ditujukan untuk memberikan makanan yang bergizi, membangun kualitas sumber daya manusia, tapi juga sebagai upaya untuk mendorong perekonomian di daerah. Jadi kalau kita melihat kemarin teman-teman di Indef sudah melakukan satu penelitian, ditemukan adanya efek berganda terhadap 10 kabupaten dan kota dari uji coba yang dilakukan. Di mana efek berganda ini mengatakan bahwa ada
peningkatan penghasilan bersih per bulan dari UMKM yang terlibat dalam penyediaan makan bergizi gratis ini, pendapatannya ada kenaikan sekitar 33,68%, begitu. Dan juga akan juga menjadi ada peningkatan pendapatan bersih per hari rata-rata diterima oleh mitra begitu ya, yang kemudian ikut mengantarkan makan bergizi gratis ini di 10 kabupaten kota, yaitu 17%. Dan lagi-lagi ini juga akan berdampak kepada kontribusi signifikan pada PDB, proyeksinya mencapai 4.510 triliun pada 2025. Jadi memang ini diharapkan agar program ini tidak bocor, benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk mencerdaskan bangsa dalam kualitas kesehatan dan gizinya, dan juga menggerakkan perekonomian. Karena kalau kita melihat ya, dalam satu asta cita dari Presiden Prabowo adalah, ini ada 2 asta cita yang terkena dari program ini. Pertama adalah asta cita yang keempat, itu bagaimana memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatannya, dan juga asta cita yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan. Jadi program ini punya efek berganda. Ini yang memang kemudian pastinya akan dijaga betul, karena ini merupakan salah satu program dari hasil terbaik cepat yang memang akan dikawal, bukan hanya dari konsepnya tapi juga implementasinya dikawal betul. Ya, terima kasih Mbak Prita. Kembali ke Pak Ubaid, ini sebagai pemantau pendidikan, selain anggaran, kira-kira apa lagi nih tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah untuk merealisasikan ini program makan bergizi gratis ini? Kira-kira tantangannya akan muncul apa aja nih? Jadi ini program sudah menjadi program prioritas Presiden, gitu kan? Dan informasi ini itu sudah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga program ini itu bisa dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia yang ingin menikmati program makan bergizi dari pemerintah ini. Nah, yang dikhawatirkan adalah ada kecemburuan sosial atau akibat diskriminasi dari apa yang dibilang tadi Mbak Rita tadi, masa uji coba gitu ya. Masa uji coba ini sampai kapan gitu? Kalau uji coba itu kan berarti sekolah yang menikmati, ada sekolah yang tidak mendapatkan jatah gitu. Karena ini program nasional, maka seyogyanya masa uji coba ini jangan terlalu lama gitu ya, sehingga ini tidak hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah tertentu, tapi bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia ya, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa gitu. Karena itu untuk menciptakan sistem yang baik, kemudian prosedur yang baik, kemudian pelibatan masyarakat, ya kan. Jadi jangan hanya ini melibatkan sekolah, tetapi tadi kan bagaimana melibatkan UMKM, melibatkan komite sekolah, melibatkan peserta didik, orang tua dan seterusnya, itu menjadi hal yang baik gitu ya. Sehingga ini juga mendorong proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk makan bergizi gratis ini gitu. Karena yang terjadi hari ini terkait dengan pengelolaan dana pendidikan ya, ketika tidak dikelola dengan baik, maka menimbulkan efek-efek diskriminasi yang menimpa kepada sekolah-sekolah tertentu. Contoh misalnya ya, bahwa di Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah membedakan anak-anak Indonesia yang sekolah di negeri ataupun anak Indonesia yang sekolah di swasta gitu. Nah, apakah program makan bergizi gratis ini juga akan menerima manfaatnya semuanya? Mau anak Indonesia yang sekolah negeri maupun anak Indonesia di sekolah swasta gitu. Nah, ketika seperti sebelumnya, seringkali program pemerintah itu hanya dinikmati oleh anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah swasta, sekolah negeri. Padahal jumlah sekolah negeri itu sangat terbatas. Misalnya di Jakarta, SMA negeri itu cuma 30% gitu. Jadi apakah program ini hanya dinikmati oleh 30% anak-anak Indonesia, atau 100% yang tersebar di sekolah negeri dan juga sekolah di swasta gitu. Jadi jangan sampai program ini kemudian menimbulkan kecemburuan sosial, lalu ada diskriminasi terhadap pelayanan terhadap warga negara Indonesia. Karena untuk mendapatkan
kesehatan, layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas itu adalah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dan itu untuk setiap warga negara Indonesia, tidak hanya anak-anak yang sekolah di negeri tapi juga seluruh anak Indonesia mau sekolah di negeri maupun sekolah di swasta, mereka berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas termasuk asupan gizi. Ya, terima kasih Mas Ubaid. Kami persilakan kepada Mbak Prita untuk closing statement-nya. Iya, karena memang tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Ubaid, bahwa program ini amat sangat penting dan melibatkan begitu banyak unsur, melibatkan begitu banyak dana juga. Oleh sebab itu pembelajaran uji coba ini menjadi satu hal yang sangat amat penting. Sehingga kemudian ini betul-betul sistemnya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa kebocoran dana. Dan juga kemudian benar-benar dinikmati anak-anak. Karena contohnya ya Mbak ya, ketika kita mengatur menu untuk anak saja ya, kita harus lihat menunya, kalau misalnya anak nggak selera bisa jadi kemudian nggak dimakan gitu kan. Nah ini kan sebuah pembelajaran ya, bagaimana menciptakan menu yang menarik untuk anak-anak, kemudian ketersediaannya seperti apa, memastikan pangan lokal kemudian terserap begitu. Nah ini adalah suatu sistem yang tentunya sungguh kompleks untuk diberikan kepada anak-anak bangsa. Dan ini tentunya butuh waktu untuk membangun sistemnya. Jadi terima kasih saya sekali lagi butuh menyampaikan gitu, pemerintah membutuhkan masukan-masukan pembelajaran di lapangan bagaimana membangun sistem yang terbaiknya. Karena lagi-lagi ini adalah investasi besar bangsa ini untuk sumber daya manusia kita, dan kita jangan biarkan investasi ini bocor untuk hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan bersama. Ya, silakan Mas Ubaid. Masih ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, ini program yang akan sangat berguna bagi seluruh anak Indonesia supaya mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup ya, karena data-data anak stunting kita masih sangat banyak dan itu akan berdampak kepada buruknya ya capaian kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Tetapi catatan kami adalah kita ingin bahwa program ini bisa bergerak dengan cepat dan berdampak besar gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya di pendidikan juga ada banyak program-program prioritas gitu. Jadi jangan sampai kemudian program ini menggeser bahkan mengambil menyunat alokasi anggaran pendidikan yang sudah menjadi prioritas itu lalu kemudian menjadi bermasalah gara-gara ada program ini. Kita ingin program ini adalah melengkapi, menguatkan program yang sudah ada gitu. Sehingga dari sisi akses masyarakat menjadi terbuka, tambah lebar gitu kan, no one left behind, semua bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, tapi juga ada dukungan ya dari asupan makanan yang baik itu akan menjadi lebih baik gitu. Sehingga program-program yang lama yang sudah baik ya itu harus diteruskan, kemudian ditambahi dengan program makan bergizi baik ini gitu. Dan termasuk soal makanan ini kan kaitan dengan takaran gizi, kemudian selera anak, kemudian pangan lokal, ini amat sangat terkait sekali gitu. Sehingga perlu ada data yang cukup kuat supaya kebijakan ini benar-benar bisa well implemented ya di lapangan. Jangan kemudian tadi yang disampaikan kita selera makan yang berbeda, menu yang berbeda, pangan lokal yang berbeda, itu kemudian justru mengurangi dampak dari keberhasilan program ini, atau justru ini menjadi masalah baru di masyarakat, di peserta didik gitu, karena misalnya mereka merasa makanan yang disediakan itu tidak sesuai dengan selera, atau makanan yang disediakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Sehingga potensi-potensi yang menyebabkan program ini menjadi tidak berjalan dengan baik itu harus dibaca dari sekarang. Karena itu program ini meskipun masih dalam uji coba, saya pikir penting juga pemerintah untuk membuka civic space ya, berdialog dengan masyarakat sipil, berdialog dengan para pengelola sekolah, berdialog dengan para aktivis pendidikan untuk bagaimana skema ini bisa berjalan dengan baik. Ya baik, terima kasih atas waktunya Mas Ubaid dan Mbak Prita. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
Terima kasih Mas Oke. Ubay. Terima kasih. Selamat sore.